Halo anak didik kami, kita akan memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu keberagaman pekerjaan, yang dimana kita masuk PKN. Simak baik-baik ya nak. Nah, di sini pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam pekerjaan ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Nah, di lingkungan sekitar kita ada banyak sekali pekerjaan. Misalnya, dalam proses pembuatan pakaian saja sudah banyak jenis pekerjaan yang terlibat di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu jenis pekerjaan dalam proses pembuatan pakaian. Dimulai dari bunga kapas sampai memintal kapas, diolah menjadi benang, lalu ditenun kainnya. Sudah jadi bakal kain, maka dibentuklah pola baju menggunakan orang yang pandai mendesainer. Lalu baju tersebut dijahit, maka menghasilkan sebuah baju. Nah, selain ragam pekerjaan yang ada pada gambar tadi, juga ada ragam kain yang dihasilkan, termasuk kain adat. Hampir di setiap daerah di negara kita ada kain adatnya. Nah, kain adat ini salah satu dari kekayaan budaya Indonesia. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Biasanya digunakan untuk baju tarian daerah, upacara pernikahan, dan beberapa daerah menggunakannya saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat biasanya menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kainnya berasal dari alam dan umumnya dibuat dengan cara tradisional yang ditenun tangan. Kain adat yang paling terkenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah, namun dengan ciri yang berbeda. Jadi, batik ini merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan kain adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Adapun ragam batik di Indonesia adalah diantaranya. Nah, ini adalah contoh batik ya nak ya. Keberagaman pekerjaan tidak hanya ada pada proses pembuatan kain saja, masih banyak lagi pekerjaan dalam bidang lainnya, di antaranya nelayan, guru, buruh, ataupun pekerjaan pembangunan ataupun membangun, tukang, dokter, dan perawat. Nah, di sini juga ada berbagai macam satpam, polisi, tentara, dan pilot. Proses pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan profesi tersebut. Pakaian tersebut biasanya dikenakan saat bekerja. Pakaian profesi dikenakan sebagai keperluan. Jadi, pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan dan juga sebagai tanda pengenal suatu profesi. Misalnya, kita dapat mengetahui profesi dari pekerjaan yang dikenakan pada gambar tersebut. Nah, jadi pada gambar ini adalah profesi menjadi satpam, dan ini pakaiannya adalah polisi, dan pakaian tentara berwarna coreng atau berwarna yang bercampur dengan warna hijau, warna putih, dan warna lainnya. Dan pakaian pilot seperti ini. Nah, oke, nah Bapak sudah mengerti mengenai profesi pakaiannya atau pakaian profesi. Jadi pakaian profesi
Pekerjaan di sekitar kita bukan hanya menggunakan pakaian profesi saja, namun masih banyak pekerjaan lain yang tidak memakai baju profesi. Misalnya desainer pakaian, pengusaha, fotografer, penulis, sutradara, dan lain sebagainya. Kita harus terbuka dan melihat luas terhadap aneka pekerjaan di masa sekarang. Tidak membatasi cita-cita dengan seragam, terus belajar dan berkembangkan potensi diri dan menghargai setiap profesi dan pekerjaan yang ada. Oke anak didik kami, apakah sudah mengerti sampai di sini? Nah, untuk latihannya, tuliskan pada halaman 79 di buku temamu yang ada pekerjaan dan tugas yang dilakukan. Jika anak didik kami sudah menyimak, maka anak didik kami akan memahaminya. Tuliskan di buku tugasmu ya. Dan yang latihan kedua pada halaman 87, nama kain dan daerah asalnya. Nah, carilah nama kain dan daerah asalnya, lihat di internet atau yang kamu ketahui. Jadi, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.